Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yi wa inna lahu katibun wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Faman ya'mal Faman mongko te sapa wong iku yakmal nglakoni sapa man. Nglakoni minas sholihati saking pira-pira ngamal saleh utawa ing pira-pira ngamal saleh. Sinten mawon sing nglampahi ngamal saleh, wa hale teman mukminun iku berstatus mukmin, beridentitas mukmin. Iku fala kufrona mongko ora ana pengingkaran iku maujud. Ora ana penghapusan iku maujud. Mulane diarani kafir nih, tiang sing menghapus amalnya sendiri. Semaknane kafir, kafaro yakfuru kufran itu penghapusan. Fala kufrona mengkora ono pengingkaran itu maujud, penghapusan itu maujud. Juhuda tegese ora ono keingkaran itu maujud. Lisa ini maring prilakune man atau tindak lampahe man. Wa inna lan sak temne ingsun Allah lagu maring man iku katibuna iku zat sing nulis kabeh. Maknane di anak murah. Gambar artian pemutus sapa insur al-hafadho ta ing pira-pira malaikat penjaga atau tukang tulis dikat bihi kelawan nulis ning amal. Fanu jazi mongko malas ingsun di iman alihi ngatasé amal. Wa haramun ala qaryatin ahlakna. Terus niki ngaji kula terus biasane nggih poso niku kula libur ngantos Syawal. Wae asal iki Syawal niki libur. Niku duka wulane wulan napa niki? September berarti. Niki kula insyaallah kada niat kula khatamno ngantos surat haji selesai. Terus niki kula maknani ngantos surat haji niku selesai. Nggih mangke separuhan. Terus ngeten iki surat-surat kula nu ngaji urut niku teng di sana namung kalih teng dalem kula teng pondok niku pun khatam berkali-kali. Sama di Jogja karena dulu kula di Jogja lama terus ngaji. Kalau teng Yogyakarta saat ini pondok juz 16 ini urut mulai alif lam mim al-baqarah ngantos juz 16 ini urut. Jadi mun khatam, mun entek nama alif sitok. Kejalalan ini jalal kali lah. Kalau mun tak jalal tunggal no. Mun doyan jalal napa? Tunggal. Kantun jalal sing tunggal. Kalau mun tak jalal. Terus intinya pun ngeten gitu, terus ngaji itu ngendikane Rasulullah niku balighu ani walau ayat. Nek contoh ayat niku mesti manfaat. Pokoknya asal sponsor ikhlas mesti manfaat. Nanti arah ikhlas itu kira-kira lah juga tentu. Soal kalau ke anak jadi ngoten, ini memang nggak ngoten. Cuma sebagian perlu kurang ralat nggak. Terus kulo lah mencari tambahan tenanan seneng kulo ya seneng. Mereka enak jadi kiai di penggemar kapan bukan enak. Ya itu tadi, saya itu sering berdebat sama tokoh-tokoh, sama mulai kiai sampai profesor sampai dokter. Kalau mereka tanya kenapa Pak umat Islam sekarang itu kok tidak kaulan wahid dan tidak sepakat pada satu kata, jawaban saya cara kula ya kemono. Kalau dulu Rasulullah kan mesti bener, nanti nak kiai dokter profesor kan nggak mesti bener. Jadi orang ada sedikit sedikit malah apa? Jadi ini yang tidak kita sadari. Jadi kalau Rasulullah dulu itu kan mesti benernya. Sehingga kalau beliau nyuruh sikat nyuruh apa memang mudah sekali karena orang itu wajib iman dan ya faktanya memang beliau sudah punya cacat. Makanya benar tadi Kak Anam cerita, memang saya pernah cerita di sini ketika Abu Bakar untuk menggalang zakat kesulitan, sehingga Abu Bakar harus mengelola zakat susah. Ya susah nariknya sampai pakai militer, ya susah tasarufnya sampai dibikin betul loh. Karena kalau Kiai saya kira rapati nabung di Rasulullah ya rada keliru. Abu Bakar nabung gamel nopo betul. Kulo wani nyai teng mriki mergo ditabungan. Cara orang mboten wani ora prospek bahan. Jadi nyai ikhlasan iki kudu dielmoni, sebagian kudu dinopo tabungan. Kulo nu bayangno misale sampean ra nyangoni kulo ya ora tau sowan kulo, muga ya ora sowan kulo ya ora. Kulo masuk kiai sing angel disowani. Nek sowan wong salam-alamane santri paling salam tempel 50.000, takoke urusan sing berat. Ya yo seneng ngene lho. Mane kula seneng wonten anak dateng TV. Jadi kamu kerja di saya gaji 5 juta. Oh itu peminatnya banyak.
Karena gaji per bulan 5 juta. Peminatnya banyak. Setelah peminatnya datang, si tukang beri pengumuman bilang, kerjaan kamu adalah nyari kerja saya. Supaya 1 bulan saya dapat gaji 100 juta. Orang tertarik semua karena gajinya per bulan 5 juta. Ternyata kerjaannya apa? Kamu mencari pekerjaan saya. Yang kira-kira 1 bulan saya dapat gaji 100 juta. Mundur semua. Bisa pakai sendiri. Biarnya kalau Kasil dapat gaji 100 juta kan enteng bayar karyawan berapa? 5 juta. Kan selisih 95. Itu dulu Abu Yazid Al-Bustami juga gitu. Pernah dikasih uang orang. Uang ini untuk apa? Terus kata Abu Yazid, ya untuk kamu, untuk jenengan, untuk apa? Suatu rezeki pulau tambah kata. Kue lebih butuh rezeki, dibalik namanya. Karena kamu lebih butuh pada rezeki, dikasihkan lagi. Artinya kamu ingin kaya itu kan ingin tambah uang kamu. Kalau kayak aku, mari kalon tak balik namanya. Terus orang itu terus akhirnya ikhlas. Bahwa memberi kiai, memberi ulama itu udah boleh dengan apa? Kompensasi. Kalau ngotot niku akibatnya ruwet. Nah terus rasuke ya ini romantis nopo malah repot. Pulang misalnya itu bos suke tangguh dewe lopo tak ngoten. Pulang niku dukun nomor. Dukun nomor nanti tak kok wong dijawab. Lah umpama ora dhewe lak ditomboki napa? Tapi wong pintu ya percaya. Jadi gitu. Mohon kula terangaken. Terus ini surat haji itu mau selesai. Maksud saya dari setiap cerita para nabi itu banyak sekali kebaikan dan sekian variasi kebaikan. Sampai nak sampai kita tidak suka yang niru Nabi Sulaiman Dawud, naruh berkudikan yang anggapnya niru Nabi Ayub, paham ya? Narapati dia anak niru Nabi Zakaria, nah di tujuh rapati kebenaran yang niru Nabi Nuh. Pokoknya kabeh nabi itu ngalami ya, paham ya? Ya sudah, sama nggak usah niru Nabi yang ideal. Kayak Nabi Sulaiman, bujurnya akeh, dunyanya ora iso ngoten. Kalau niru Nabi Sulaiman, bujurnya akeh, dunyanya akeh, kok ate iki napa? Sama ndak cerita, Nabi Sulaiman itu sering dinyak di malaikat. Jadi ini dunyanya akeh, bujurnya akeh. Dinyak di malaikat. Nanti itu Nabi paling ngili malik, itu Nabi paling ramudu. Kok iso ya? Wong paling akeh itu nak mangan rezeki kok tangane dhewe. Kasur rojul dia di. Akhirnya Nabi Sulaiman dengan segala harta melimpah kayak gitu, yang dimakan masuk perutnya itu hanya dari kerajinan. Di sini bukan gawe cangkingan, gawe kipas, gawe pokoknya bungsu kurungan manuk. Di pertama Nabi yang kreatif gawe kurungan manuk, gawe cangkingan di situ. Kau kepengen mangan mingkas dia. Nah, sini itu orang itu iramangan. Kuat kan suka. Tapi mangane ngenteni kepayon cangkingan sebut gawe napa? Ora aku. Iku nabi sinten? Begitu juga nabi Dawud. Dia kaya raya raja tapi ya kalau makan itu nunggu mengkasih napa? Ya dari kreativitas tangannya dari. Yo berat jadi nabi. Nah, itu model kan juga. Kamu kan juga. Nabi Dawud itu juga. Itu kan gawe cangkingan. Jadi model sampean gawe keranjang, gawe paham ya. Tukang konveksinan, sami malah loe apik sampean konveksinan. Nabi Sulaiman bakal napa? Keranjang, kurungan. Itu betul itu sama cari di kitab-kitab besar. Makanya Nabi Dawud itu raja tapi kata Rasulullah Abdul Siam Siamu Dawud. Ya sumu yaman wa istiru napa? Ya. Juga kasbu paling baik kasbu Dawud. Mereka Dawud itu layak dulu ilamin kasbiyati. Dawud itu tidak pernah makan kecuali dari hasil apa? Dan dia raja, dia seorang raja kaya raya. Tapi mau makan tuh nunggu dari hasil kerajinan apa? Di Arafah ramangan tenang. Kuat tenang. Di proposalnya dipanah. Ini buatan ngenyak orang orang. Bentuk ban. Wa haramun ala qaryatin. Wa haramun lan dadi haram. Betul saya sebutin empat ini ngomong. Pun betul sama empat ini ngomong. Itu enggak usah dibedakan, betul senang. Kalau lu yakin ngaji ini pun dicatat langit, kira usah dicatat ini. Wah aneh. Kau coba kulina, no.
dunia no barang akhirat gitu ya sama ngaji ngaji. Jadi itu nanti harus dihapus dan saya naik kelas. Wa haramun ala qaryatin ahlakna. Wa haramun nan iku haram ala qaryatin ing atase siji penduduk. Ahlakna kang rusak sapa ingsun dak ing Korea. Urida den kersakno apa ahli apa penduduk Korea. Annahu la yarji'u. Annahu mutai sak temene para ahli Korea iku la yarji'u iku ora iso bali sapa ahli Korea. Utai lawi dari jatun cerita. Muntani untuk ketika para juru mobilnya ahli Korea ilang dunia mari dunia. Hatta ida pun hati gue nalikane den buka goya pun. Utai hatta itu goya. Jadi batas lintina iru maris harame baline mengaji. Ida pun hati nalikane den buka. Kita itu lantas ke batas di lantas di. Apa yang dibuka apa ya jujur. Apa tutupe ya jujur. Utawa bentenge ya jujur. Lama jujur lama jujur. Lafaz yakir maksud diganti pelan hamzah ya jua maksud watar hilang tinggal hamzah bagian tap anak maksud ya jua maksud buatan ngaji hamzah terus alif maddiyah itu sami-sami sapa Ismani itu nama loro agamnya ini kang foto agam karo li qabila ini maring penduduk loro atau qabila loro atau jenis loro boleh sampai mananya harus kurang ngomong li qabila ini maring jenis loro atau qabila loro wa yuqaddaru lan den kira-kira napa gawe sedurunge dawuh ya apa muda tak dulu masuk bentengnya yakit masuk. Wadalika utai mengkono ikilah fatku satu yakit masuk terbuka yakit masuk. Iku kursa saat ikono imparnya kiamat. Warung hale itu ngake utai yakit masuk mengkuli hasatin saking saben bumi sing dhuwur. Murtafiin tegese bumi sing dhuwur menalah di sing bumi ku yang silu naik podo keganjangan podo cepet-cepetan sapa yakit masuk. Yasrauna tegese cepet-cepetan sopo yakjud maksud. Sini kalau tetap pulau hatamakan, jadi kalau perayaan tetap terangan. Ngeten nggih masalah yakjud maksud. Syekh Nawawi Banten itu orang alim alama, cuma tafsirnya beliau itu enggak dipakai di beberapa akademik karena dianggap dalam hal-hal kayak begini ya tidak semua, kayak begini. Beliau itu mempercayai cerita-cerita yang termasuk diantaranya mungkin disinyalir dari Israiliyat. Sehingga beliau dengan PD berani menyebut misalnya Yakjud Makjud itu di kawasan ini. Dan ceritanya begini-begini. Terus begitu juga tafsir-tafsir yang lain, tidak hanya Syekh Nawawi Banten, ya beberapa tafsir. Nah terus kemudian tafsir era-era sekarang, termasuk yang dibikin Al-Azhar itu, Al-Muntakhab itu. Yang dibikin oleh Lajnah Masyayikhul Azhar. Itu lagi gadah dan pernah sinau Hatam itu. Al-Azhar itu punya Muntakhab tafsir, juga punya Muntakhabul Fiqih. Yang ditulis secara konsensus. Itu saya punya dan pernah belajar khatam, termasuk saya nerjemah di Jogja itu pakai panduan itu dalam banyak hal. Juga, cuma kadang ya enggak juga. Itu memang engkar. Anti penyebutan dramatis yang kayak Yakjud Makjud. Kayak cerita-cerita kiai kuno. Yakjud Makjud itu kupingnya itu, sambil gede ini, dikutur uang kena. Pokoknya cerita-cerita itu. Karena resikonya itu tinggi sekali. Satu melahirkan khayal itu ya. Melahirkan khayal terus. Setiap orang itu fantasi sendiri-sendiri. Makanya saat tadi maknanya kobilatan itu ya dua jenis. Kita nggak tahu kan apa Yakjud Makjud itu maksudnya pengiran itu sebuah hama yang masal. Hingga kalau saatnya keluar itu mesti menjadi penyakit nopo masal. Apa satu makhluk yang dramatis kayak apa monster gitu, terus saya begitu. Karena yang ada itu keterangan di Nabi, misalnya Nabi cerita orang ini koyok nampar sing dipalani, pokoknya aneh-aneh. Orang terus bayangkan yang macam-macam. Jelas kita itu iman mesti ono Yakjud Makjud, tapi kita tidak perlu tanya kefiahnya kayak apa, detail-detailnya apa, kayak apa. Karena nggak ada jaminan bahwa lafaz-lafaz Quran yang kita kira sorry itu punya makna seperti yang kita bayangkan. Global ini balik. Jangan kira lafaz-lafaz Quran yang sampean kira sorry itu punya makna-makna yang sampean bayangkan. Ini bisa fatal kalau sampai begitu. Jadi misalnya ini yang contoh paling fatal yang kita menyaksikan sekarang.
hadis soha itu jelas-jelas Nabi sering dawuh nanti di akhir zaman itu ada orang dari cucu saya namanya Yuwafiku Ismi sama dengan nama saya gini terus intinya terus disebut Mahdi disebut ini Mahdi. Terus di beberapa daerah itu mesti ada orang ngaku sebagai imam Nabi. Tapi kan orang baca itu tidak lengkap. Iya lah tepat ulama macamnya lengkap. Kalau tidak ulama, padahal kalau macamnya lengkap, sama tidak akan tertipu karena lakone Mahdi. Iku dibareng nombek engkau sedih lengkap sama Nabi Isa. Terus dibarengi mana duel Nabi Isa bercinten. Tapi sekarang Nabi Isa yang enggak ada. Padahal ciri utama dekat Nabi Isa nanti mungkin enggak ada salib. Wayak dulu khinjir jalan-jalan tahun. Saya jalan itu ternak. Jadi masalahnya kita ini tidak ada jaminan bahwa cerita-cerita kayak gitu itu sampai ke kita lengkap. Paham ya? Karena mungkin yang pidato ya ilmunya tidak lengkap atau ilmunya yang pidato lengkap sing rumah orang lengkap. Dan potensi kesalahannya itu tinggi sekali. Sebab itu ulama-ulama sekarang termasuk fatwa resminya di Al-Azhar, di Rabitatul Alam Al-Islami, kita iman tapi sukut diam. Karena kalau semakin didiskusikan, semakin rancu. Semakin apa? Rancu. Makanya kalau saya tadi mana di kobilatan, ya harus kobilatnya dua jenis ya. Ya sudah, orangnya begitu. Karena memang tambah didiskusikan, tambah ruwet. Ya kayak cerita Ashabul Kahfi kita iman. Jumlahnya kayak apa kita iman. Tapi nak sampai untuk didiskusikan. Kemudian diidentifikasi, misalnya Musa, Mina, Tamriko, nanti tidak ke Oma, Merah, Kokom, dan sebagainya. Itu bisnis macam itu sih untung. Mungkin kita kan nggak tahu maksud Tuhan. Kita hanya iman yang dianut banyak ulama itu memang jumlahnya 7 atau minum. Ya kita hanya tahu hanya iman itu. Tapi kalau nasnya Quran kan ma'alamuhum billah fala tumarifihim illa mira'an dzahira wa la tastaftifihim minhum ahad. Jadi dalam hal-hal yang semi gaib itu Allah sendiri dawuh, kamu jangan tanyakan lagi, apalagi tanya sama ahli kitab. Wala tastaftifihim minhum ahad. Jadi jangan tanya lagi, ya sudah kamu iman saja, tapi jangan tanya-tanyakan. Terus kalau itu baca kitab itu banyak sekali. Memang sebagian ilmu itu pasti ngalami kesalahan, itu dikhayal. Jadi satu ilmu itu apapun hebatnya ulama, hebatnya prakar, hebatnya profesor, hebatnya apa saja. Pasti nanti itu ada salah sambung itu dikhayal. Kenapa? Dikhayal. Makanya kata yang orang hikam, maka kami seru wahmi. Enggak ada sesuatu yang bisa menuntun kamu kayak khayal. Tidak ada sesuatu yang bisa menuntun kamu kayak nopo. Khayal itu pasti menuntun kita. Jadi misalnya sampean bayangkan ini misalnya, Ya'juj Ma'juj itu makhluk yang seru, yang kayak monster itu. Yang terus ketika dekat kiamat itu menghabiskan apa saja. Ya itu terus apa saja ini kan maksudnya gimana? Kalau dia menghabiskan apa saja termasuk yang jadi ketahanan hidup mereka sendiri, berarti mereka bunuh diri. Masa menghabiskan sesuatu yang jadi kebutuhannya sendiri. Itu khayalnya ilmuwan. Jadi kata apa saja itu tidak mungkin, karena kalau apa saja itu yang jadi kebutuhan mereka itu malah sama juga dengan bunuh apa? Bunuh diri. Makanya ini bedanya khayalnya ilmuwan sama yang tidak nopo. Jadi kalau ilmuwan itu cenderung skeptis menanggapi berita-berita gitu, skeptis. Ya percaya tapi polanya ada apa? Ya agak terganggu. Makanya ini saya contohkan kecil ya, betapa masalah ini sahabat saja bisa salah paham. Misalnya gini, ini contoh yang nyata di hadis sahabat. Betapa khayal atau waham itu baik. Misalnya Rasulullah dawuh, yang masuk surga itu dari 1000 itu hanya 1. Berarti 999 itu masuk neraka, yang masuk surga. Itu sahabat nangis semua. Kamane potensi tidak selamat itu tinggi sekali. Tapi ternyata Rasulullah cara meluruskan enggak begitu. Kata Rasulullah, kamu itu semua dibanding umat yang dulu itu hanya sekelumit kecil
dari unta yang putih, seperti titik hitam dari unta yang putih, atau titik putih dari unta yang hitam. Bukankah kamu ingat bahwa di antara makhluk Allah itu ada Ya'juj Ma'juj? Ternyata perbandingan 1000 banding 1 itu mlebokno Ya'juj Ma'juj. Yang dalam khayal sahabat ngiranya ya hanya perbandingan antar manusia. Ini contoh-contoh betapa riskannya salah paham. Sebab itu kita bandingkan istri kita itu jebule yo padha-padha eleke gitu. Jadi maksudnya dulu tangan bojoku paling ayu. Maksudnya paling ayu di kelasnya. Kamu kan enggak pernah bareng roh wong ayu ning pasar atau ning dalan ning kota. Jadi yang paling ayu jelas-jelasan. Maksudnya yang terbaik di kelas. Tentu maksudnya kowe ngono kan, lha bojomu GR. Maksudnya wong wedok sak donya dekne ayu. Itu bodoh sekali. Bodoh sangat-sangat apa? Bodoh. Naif sekali. Mana mungkin orang kayak gitu yang terbaik kan betul mungkin. Artinya betapa khayal itu memaksa orang GR. Padahal maksudnya bojone ya ayu maksudnya di kelas. Di kelas. Itu saja masih ditaksis lagi. Di kelasnya yang mau saya. Itu kamu yang terbaik. Sebetulnya ada yang lebih cuma tidak mau sama saya. Jadi masih banyak catatan. Bagi yang ngomong itu masih banyak apa? Tapi si istri kadung GR ya yang terbaik tadi, Pak. Jadi itu banyak sekali. Jadi kalau Allah dawuh, itu banyak juga yang kita kedahuluan khayal, waham, sehingga menafsirkan. Kenapa saya ngomong gini? Karena sekarang tren banyak buku-buku tentang Ya'juj Ma'juj macam-macam. Ini saya tuliskan. 2 ini saya contohkan yang di hadis-hadis sahih saja. Ini pulau wacana ayat ini. Sampai biar tahu tingkat asalibul kalimah, uslubul kalimah. Jadi misalnya di surat Al-Qur'an itu ada ayat fartaqli yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshanna hadza 'adzabun 'alim rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'min. Fartaqi mongko ngenteni yo sira Muhammad. Ya sudah kita maknani misalnya ini karena ngaji, kalau ngaji seneng ya, tapi perainan. Kalau tadi ngaji perainan, kalau ketemu jinan sumpah tenang. Andai kan tidak kitabnya Allah saya suruh ngajar itu ya sumpah tenang. Sama rata BR, ini nyata. Fartakib mongko ngenteni yo sira Muhammad, ya mata di sana. Ing dalem dinane teko apa sama ulangit. Oleh teko bidukonin kelawan gawa beluk asap mubine kan jelas. Ya, ini kalau sampai ada ulama ya sudah, kita maknani gitu saja. Tapi banyak juga ulama yang cara maknani tidak gitu. Misalnya alam taro atau unggur atau apa saja yang mukhotobnya itu wahid satu. Ini bersama ngerti betapa susahnya jadi ulama. Unggur angan-angan nosiro, ayuharoi, siapa saja yang melihat. Kadang mufassir menafsiri, yaman yata'at kami dunazar, siapa saja bisa berpikir. Karena kalau semua kata unggur, fartakib, fantadir, kamu rujukkan ke Nabi Muhammad, itu resikonya adalah berarti kejadian ini ngenteni Nabi Muhammad wafat. Setelah itu tidak ada lagi, karena disuruh Nabi menunggu, setelah itu Nabi sudah wafat. Paham ya? Sehingga itu terus ada resiko ilmiah. Sebab itu sampai kalau di jalan-jalan kadang panggil ayyuhal mukhotob. Kadang muni ya Muhammad, kadang muni ya man yata'ata min gunadur. Artinya Imam Suyuti lah bingung juga dia karena ya potensinya sama. Lah resikonya misalnya begini, ini yang kisah nyata. Kowe ngenteni yo nganti langit teko membawa asap. Walhasil terus ada seorang mubalek atau tukang cerita khusus itu di masjid Kufah. Cerita Somben ape kiamat. Mulai dhisik ngomong balik mesti mlebu, mulai riyen balik mun mlebu. Tapi ora pati ilmiah, mulai riyen. Itu nak ulama pidato, orang mubalek ulama iso pidato. Tapi mesti spesial mubalek, nek untuk servis mesti spesial to. Ulama ada iso pidato mesti kurang provokatif, kurang seru, kurang apa? Karena punya etika, yaitu mengikuti sambil mari tak guru malah yang ini. Nah, penting aja diomong. Ulama pidato mesti ra enak, mergo dekne ada etika asukut asal lama. Menang itu. Karena rapati ulama kan rapati etika itu.
Ora. Jadi ini terus cerita. Dia meyakinkan kata Rasulullah. Itu nanti kalau dekat kiamat itu ada asap. Asap ini yusibul mukmin, kena wong mukmin. Terus koyo watuk-watuk, kayak hadis juga terus koyo watuk-watuk. Tapi nak yusibul kafir terus ngilangno iman macam-macam terus mati. Hasil asap ini nanti kurba saat dekat kiamat. Terus walhasil terus iman hilang kabeh dicabut. Wah seru lah, ceritanya bagus seru-seru. Setelah itu Abdul bin Mas'ud yang sahabat Nabi As-Sabiqun al-Awwalun termasuk sahabat awal datang. Hei pemuda, kamu itu kalau ngomong yang benar, kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu, jangan kalau tidak tahu sok tahu, dimaki-maki Mbak Sinten Abdul. Saya ini saksi sejarah peristiwa itu ya. Saya ini saksi sejarah peristiwa itu. Pokoknya nanti ngapal Quran mungkin di dulu ayat. Ini loh kejadian ini, blok-blok. Jadi kamu dimaki-maki ini. Ini loh blok-blok rumah. Rasulullah itu nenggone Mekah itu ditentang oleh kafir Quraisy. Saking kakuatine Rasulullah ditentang terus Nabi dungo Allahumma a'inni alaihim sinina kasini Yusuf. Ya Allah, berilah pertolongan kayak saya. Kayak ketika engkau membuat pertolongan pada zaman Nabi Yusuf. Itu Nabi maksudnya benono pasek. Bareng wong kafir Mekah itu pasek kulit 7 tahun. Wong kafir Mekah sing mlete-mlete ini nganti mangan balung, mangan teletok. Berhubung lesu, ada mangan balung betleton. Fayaro nak sama kahe ati duha. Iku nak delok langit. Iku fata morgana koyok asap. Padahal ayatnya rano kastasbeh. Mok yauma ta'tis sama ubi dukhonin mubin. Boten kahe ati dukhon deh. Yauma ta'tis sama bidukhonin. Artinya kalau cerita, betapa susahnya maknanya Quran. Wong rano kastasbeh kok maknanya kastasbeh. Sudah pemuda itu masih berontak. Karena dia mungkin punya guru yang goblok juga. Memang meriwayatkan itu juga. Kadang orang goblok kan produksi guru yang goblok juga. Jadi dia nggak pati percaya itu. Tapi dia kan tadi mulai cerita memprovokasi bahwa kejadian itu dekat. Ya. Terus Abdul Mas'ud malah muring-muring. Terus noleh moto ayat itu. Jadi ternyata setelah diterusno Rabbana kshif annal adzaba anna inna mu'minun amna lahu dzikra tak terus pangeran dawuh inna kasyiful azabi qalilan innakum a'idun inna tak temen ingsun Allah kasyiful azabi bakal buka ning siksa dua siksa itu percaya Bapak kejadian iku wis ning Mekah bareng wong Mekah iku kelaparan terus matur ning Rasulullah ya Muhammad sing kelaparan itu pakde pale, cek keluarga kan. Kowe ndak tega pale pakde mati kelaparan. Terus kate Nabi itu mau supaya musibah itu dihentikan. Inna kasiful ada. Qalilan. Tapi terus saya kan innakum aidun, tapi kowe sampean akuane melek meneh. Terus Abdullah juga. Nak kiamat wis ora ono balik elek meneh, dunya tutup. Jadi ku ketok nak teori ini Abdul Malik bener kok ayate inna kasiful adabi qalilan innakum aidun. Sampeyan nak azab wis dibuka, kowe pancet dadi elek. Lah iku kafir Mekah bareng dituruti Rasulullah pas kowe ilang, kurang ajar balik. Lagi sadar. Oh iya ternyata bener jeneng. Yo bener kan aku nyekseni kejadian ini. Artinya kalau warning penjenengan pun biasa ngaji. Bahwa tidak mudah, man. Wong kula sing wis ngalim mau cek sinau. Sampeyan ra ngalim ra sinau. Ra sinau tidak. Badhe wong sinau iki. Betapa susah masalah ayate mo ya mata sama bidu kholim bi ya sanna zahada alaikum alim rabbana kshif annal adza inna mu'min. Boten enten kastas. Sebab itu saya ketika mentafsirkan Quran dengan beberapa tim, dan itu orang pintar semua, orang waras semua. Itu saya debat. Saya dengan para profesor sering. Ya akhirnya sama-sama ada yang menang. Bahkan saya itu punya teman profesor yang nggak pernah Jumatan. Wis masyhur. Ya ada itu. Prof gak Jumatan. Gak apa-apa. Sinau saja. Jadi dulu di konco kiai Jumatan di apa? Di konco profesor di Jumatan itu. Ternyata saya tanya anak-anak Al-Azhar itu yang di kuliah di sana enggak Jumatan juga banyak sih. Ya rasa aneh sampai.
Wong akeh. Dari alasannya, aku musafir bapak, lebih aku musafir. Wis tuwa meh mati, lunga terus. Ya aneh-aneh wong macam-macam. Ini saya cerita. Sekarang itu saya itu pernah debat di satu majelis. Itu hanya sekitar orang 12 itu yang tim-tim itu. Itu ya debatnya gitu. Mereka itu dokter-dokter tafsir di bidangnya. Yang enggak dokter itu mungkin saya dok. Maka akan terkenal ngalim, jadi tetap mlebu mawon. Diakui. Nah itu debatnya gini misalnya, teori Darwin manusia itu dari ketek ya. Makanya dulu pernah kejadian di daerah saya itu ada seorang guru SMP berkeyakinan bahwa manusia itu evolusi dari kerak, karena dia percaya teori Darwin. Kebetulan daerah itu daerah Islami satu kelas itu keluar semua. Alasannya sederhana, kami tidak mau Pak diajari turunan ketek. Jadi kalau yang turunan ketek silakan ngajar para ketek. Kita ini turunan manusia, jadi nggak mau diajarin turunan apa? Gurunya akhirnya izin, karena kalau dia percaya teori itu, artinya dia yakin kalau dia turunan. Lah yang nggak yakin, ya biar tetap turunan manusia. Nah, itu masalahnya gini, trennya sekarang kayak era siapa itu yang populer bikin apa itu aplikasi Quran kayak Harun Yahya, Harun Yahya. Saya juga kapan-kapan mau ke Pakistan, pokoknya yang perlu uang pinter. Kalau dulu problemnya itu mereka istiqomah ngaji sampean itu mengganggu betul. Itu memang problem betul. Walau lalu perintah pangeran itu masya Allah. Tinggal nggak prospek kan. Mau aneh-aneh jadi aneh loh. Mau sing barang kriminal. Mau kriminal kok. Wah ngaji yo ngaji rasanya. Gue ngaji yo ngaji gula ilmu. Tutup. Ya rasa di surah itu balen. Ya. Jadi gini, terus debat itu kan ini rumah tenang. Siapapun yang tidak hafal Quran biar tahu. Memang dalam hal ini orang harus banyak hafalannya. Harus banyak apa? Ternyata di antaranya tim itu ada yang percaya bahwa ada periode masku. Periode apa? Masku. Uang disulap pangeran misalnya manusia jadi ketek atau jadi jalan. Terus orang Jawa jadi jalan gaden-gaden macam. Lah si orang yang meyakini ini itu kan 12 orang termasuk saya. Mendalil waja'ala min humul qiradata wal khanazira wa abadat. Kan ada ayat misalnya Allah dawuh mal'anahu wa ghadiba alaihi waja'ala min humul qiradata wal khanazira wa abadat. Jadi ada satu periode di mana orang yang Allah murka pada dia dan Allah melaknati itu cara ayat, cara lahir maknanya kan wajah alamin humul kirodata. Allah menjadikan ketek, bangsa ketek, walaupun naziro bangsa apa? Dan di ayat itu ya nggak ada kaftas, nggak ada apa? Ternyata Imam Mujahid ini di tim itu ada seorang profesor yang cerita. Imam Mujahid dan saya memang punya teksnya itu. Saya punya kitab. Imam Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Murid Ibnu Abbas paling pintar jenenge Mujahid. Makanya kalau sampai ngaji tafsir, Mujahid mesti Ali bin Abbas. Jadi termasuk murid angkatan pertama itu Imam Mujahid. Dia cerita, tidak ada lam yakunil mas wa inama huwa masul qalbi. Enggak ada masul fisik itu tidak ada. Yang ada hanya masul qalbi. Raine tetap rai manusa, tapi utek-utek teh. Nah, iku akeh nanti saiki jare. Jadi awale raine rai manusa, tapi utek-utek mesum kaya teh. Ana iku akeh. Tapi Allah itu tidak punya adat masuk. Wong disulap dari ketek, jadi napa? Ya dia yakin betul. Imam Mujahid padahal dia berjamaah. Ketika teman-temannya protes ke dia, ke Imam Mujahid. Imam Mujahid dia mendalil beberapa ayat, di mana Quran juga punya adat begitu. Misalnya begini. Wong kafir itu kupingnya itu ora loro, tapi istilah Quran tetap sumum bukmun. Tidak ada kata sebenarnya, sumum bukmun. Wong kafir itu picek. Bukmun itu apa namanya? Bisu. Omyun, sumum bukmun, sumum itu. Kopok sih. Sumun kopok. Kopok pinter kan. Sumun kopok, bukmun, bisu. Omyun, picek. Ternyata ayat yang kita sering baca sumum bukmun omyun itu ternyata memandu kita bahwa tasbih itu tidak selalu disebut Quran. Jadi meskipun cara lahir tidak ada tasbih, tidak ada jaminan. Kalau makna ayat lainnya nggak ada tasbih,
itu maknanya tidak dengan tasbih. Buktinya sumun kan berarti orang kafir kaya wong budek, kaya wong bisu, kaya wong koko. Karena hakikat mereka secara fisik tidak bisu, ya ora koko, ya ora. Berarti sing bisek atine, sing koko atine. Ora ngono sering Quran cerita sumung bumbon tapi ora terkait fisik, tapi napa? Hati. Nah, sehingga Imam Mujahid lewat panduan pola Al-Quran yang begitu, beliau berani maknani wajah alamin humbul kirodata digawe koyok teh. Walaupun nazira koyok celeng. Gitu. Jadi ini peringatan bagi pengkaji tafsir. Kemudian yang S1 tafsir, yang bodoh mudetin. Sinau kau terjemah, oke kiri koyok uduk. Belum bingung. Kalau mahasiswa skripsi di panduan kulo, mesti kritisnya dijono. Matane rakyat tapi kritisnya. Mesti takut. Kenapa bisa gitu Pak? Kenapa kayak goblok? Senengane kritis deh. Kenapa? Kritis. Analisisnya gegere ra karuan tapi matane pas. Mendataran. Ayo repot amen aja lesan. Nah ini kalau cerita betapa susahnya. Jadi sama seperti sekarang kita baca Ya'juj Ma'juj, ya ada jaminan bahwa Ya'juj Ma'juj yang kayak kita bayangkan. Soal itu sama harus dipandu lama. Kebetulan sampean punya saya yang masih belajar. Wong nganti saat ini jadi tugas kita, berarti duit jadi tugas kita. Alhamdulillah sering di duit, sering tugas kita pulang, karena sering punya uang, karena saya tidak punya masalah uang. Ya orang suka cuma melarang sampean, aku yakin. Saya kemarin beli tafsir itu ya biasa sampai 1 juta berapa ya. Dan itu saya kalau beli tidak 1 mesti 2. Rata-rata saya itu kalau naskah yang jadi pegangan itu beli 2. Beda penerbit, beda pencetak. Karena tiba-tibanya pencetak kadang salah. Seperti itu zaman Imam Syafi'i itu kalau ngarang pasti naskahnya 2. Makanya kalau sampai di syarat-syarat wafi nusotin gaza, wafi nusotin ukro gaza. Karena mesti ada program. Sama aja harus prof dulu berapa? Tapi kalau ulama itu pasti punya naskah sampai 2. Apalagi kalau kitab-kitab yang muktamad yang pakai pegangan. Saya itu punya dalalan ini kalau nggak salah 5 dari penerbit yang terbeda. Saya punya mushaf itu mushaf Rasul Utsmani itu mulai yang ditulis pakai daun jati itu yang masih kemerah-merahnya pakai daun apa? Kalau nggak salah yang di saya itu era Mbak Soleh. Sampai Rasul Utsmani yang dari Mesir, dari Syria itu saya punya semua. Baik yang dihikayatkan ulama, misalnya dihikayatkan Abi Said Umrah, Amr Ad-Dhani, sampai yang dihikayatkan Imam Syafi'i itu saya punya semua. Makanya sampean jangan berharap bisa berdebat dengan saya. Mesti takon ngaji. Nah ini ceritanya betapa pola Al-Quran itu didetail. Sehingga orang tidak bisa bilang gini. Wajah alamin humul kiroja tawat jelas-jelas rana kang tasbih berarti digawe nyeleng tenan. Ora iso kok muni ngono. Buktine ana ayat sumum hukmun umum. Iku ora kait wong kafir nyatane ora picek cara fisik. Sing picek atine. Jadi bisa saja digawe kaya celeng atine ora kok fisiknya menjadi celeng. Lah walhasil kula debat iki perkara nerjemah ayat iku piye. Dan mereka dijadikan dalam kurung kaya atau seperti kerah. Apa kerawai? Kerawai berarti awak dhewe kok darwin. Masalahnya kan terdebat. Nah, itu kan terdebat. Ya sama rasa debat karek tuku gampang mudah kan. Jadi saya ini alhamdulillah itu meskipun saya ini ya sering konsultasi sama ulama-ulama yang ikhlas, yang alim. Sampai sekarang pun masih sering konsultasi dan beliau juga sering konsultasi ke saya. Memang kalau ilmu itu harus ada konsensus. Jangan sepihak, merasa maling diri, merasa benar diri. Tapi sing selevel lah gitu. Artinya kalau dengan zaman saya tidak perlu minta pendapat. Malah susah kabeh. Hancur semua. Agama kena zaman itu hancur lebur. Nah, artinya saya cerita. Ya sama seperti tadi. Yaumata tisama ubidukhon limubin yahusanna. Hadza adabun. Itu ya ada kata tasbih. Tapi ternyata tidak dukhoni mudin kare atif dukhon. Paham ya? Bayangno Quran 30 juz dari sekian variasi. Semua ngartekno saena. Tidak bisa. Kudu tetap butuh wong alim sing mutabakhir, yang menguasai pola Quran. Makanya Imam Bukhari itu 1 hari itu ngatam Quran 2 kali. Imam Syafi'i sekali.
itu sampai kabudut berpuluh-puluh tahun. Saya sampai sekarang itu mungkin tiap 4 hari, 5 hari dia khatam. Itu harfan-harfan berguru. Karena Imam Bukhari ketika ditanya, kenapa engkau bisa khatam 1 hari 2 kali? Saya ini kalau tidak baca Quran khatam, saya takut kehilangan bahasa Tuhan. Jadi dia familiar sekali dengan bahasa Tuhan karena 1 hari khatam. Maksudnya buatan orderan semaan ya khatam kayak pangeran ya. Nah orderan itu buka kategori nomor. Ya tapi lumayan, timbang nyanyi. Tapi orang kena diandal no. Tidak, kalau orang sudah biasa khataman dengan bahasa Tuhan, dia tuh akan terpatri dengan istilah-istilah apa? Tuhan. Istilah-istilah Quran. Karena dia familiar. Wong saya saja, yang tidak sekali berimam Bukhari, tidak sekali berimam Syafi'i. Itu hafal betul. Jadi ketika Tuhan pakai qad atau tidak pakai qad atau pakai apa itu, sensitif betul. Maksudnya, ya peka gitu. Ya itu tadi misalnya, ini contoh yang sampean tahu saja yang gampang-gampang. Misalnya Allah nyebut Ya'juj wa Ma'juj. Kita mesti cara berpikir itu. Ya pokoknya itu sekelompok makhluk yang didesain Tuhan dengan spesialisasi merusak. Spesifikasinya begini. Oh, tidak mesti begitu, tidak semudah itu. Mungkin nanti debat kalian ahli perminyakan. Ini contoh kamu. Kalau nanti umroh bareng pakar minyak. Gue suka mungkin pakar nomor minyak, oke pertama. Dia tanya sama Bapak, menurut teori saya ketika dia di Mekah itu, minyak bumi itu dari tulang belulang hewan kok berubah. Bareng dia umroh ke Mekah tandus. Kamane potongannya rata ono sapi, rata ono kewan tandus, kewane mangan opo. Tapi minyak paling banyak. Bingung. Tanya, kenapa begini Bapak? Kamu apa umroh apa aneh-aneh umroh bareng sih. Setelah umroh saat ditakdir. Pak utangnya dibayar itu gimana? Ya di hotel. Karena kalau umroh ya rapati kakak ibadah, sering diskusi dengan hotel. Itu kopi ini organisasi saya ketahui. Jadi rada cerdas, itu orang kopi 2.000. Karena di hotel mewah itu kan kopinya terus sudah tak traktir tapi dijelaskan. Nah ceritanya Bu, kalau cerita model kiai-kiai Bu, gini Prof, ya ceritanya. Nabi Adam itu kalau di kitab-kitab itu tingginya 60 diro. 60 diro, bisa lupain ada diro setengah meter, kira-kira 30 meter. Tentu saja Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Itu dari kitab-kitab, aku lebih. Nabi Adam itu numpak jaran, ya numpak ontok. Iku nak kontane saiki, iku ora kena ditumpaki. Wonge 30 meter kok. Kontane untuk saiki jarane. Lah berarti piye, Pak? Ya wong saiki nak ambek jaran, ambek untuk kan dhuwur ontane, anggap ae ontane dhisik 40 meter. Ben ora nyingkrang, beneran apa? Anggap ae ontane 40 meter, sapine 40 meter. Terus kaitannya dengan minyak. Ya artinya balungnya akeh, mergo gimana kuwi. Ya padha, artine balungnya agak mergo kewane. Wong saiki nak mangan pitik uta iku ya wae. Nah, padahal Nabi Adam dhisik 30 meter. Lah nek pitike saiki ya ora wae. Pokoke terus kiasno kono terus. Dadi kira-kira pitike yo. Jangan. Iya, masuk akal juga. Berarti ini kalau cerita. Betapa untuk memahami Quran itu mindset pikiran kita itu harus kadang merunut gede di manusia di zaman itu. Paham? Ini zaman itu raih sampai fantasi diri saya. Misalnya kita bayangin, wah cuma itu gedenya sak monster. Ternyata monster versi film yang kamu gambarkan itu mau dure 3 meter. Ya itu ketemu Nabi Adam yang 3 meter dipites. Jadi maksudnya tidak mudah melogikakan loh. Makanya jangan sampai memahami itu berdasar khayal sampai. Apalagi khayal sampai itu khayal yang tidak terdidik karena tidak pernah baca banyak. Jadi khayal yang tidak terdidik. Paham? Ini kudu tobat sama. Buat ini penting karena nanti di Quran itu banyak sekali yang kayak gitu. Enggak ada kata tasbih tapi maknanya kata. Ya sampean tidak terlalu fantasi. Kalau saya bayangkan kiamat, misalnya kiamat, terkenal kan, wong bingung ning ora masak.
Nah jare mursid sing golek mursyid. Mak jare wong sing tukang syafaat jare golek Kanjeng Nabi macam-macam versine wong macam-macam. Kalau saya semenjak ada versi digital itu, versi identifikasi digital itu ada DNA, ada macam-macam itu. Saya itu pendapat yang memang ada syafaat, ada mursyid, ada ulama macam-macam. Kadung ono kan tetap ono. Tapi tidak serumit itu menurut saya. Karena di hadis sahih itu kiamat, aurora maksa itu hanya separuh rino. Berarti kira-kira 3 jam. Itu kitab selesai. Kira-kira hanya 3 jam. Jadi qadru nisfi sa'atin min nahar. Itu kira-kira kenanya itu 3 jam, 2 jam setengah. Karena siang itu kan hanya mulai jam 9 sampai jam 2. Itu separuhnya. Kalau nak jam 5 sore jenenge. Nah esuk jenenge apa? Esuk separuhnya rino. Itu setelah saya baca sekian ayat, itu memang mungkin begitu. Jadi gini, nanti di Maksar, sama itu siap-siap. Itu hanya detik saja. Itu sakdonya itu hanya diselesaikan Tuhan dalam waktu 3 jam. Karena logikanya Tuhan jelas nih di Quran. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu roh gaduke wis ketok. Gambar palu arit atau gambar celeng, gambar. Jadi yang biasa mesum misalnya raine celeng. Dan gambar PKI misalnya palu arit. Yang Islam senang-senang dosa mungkin ya kadal atau tidak. Makanya wali-wali dulu nak raimu orang adale gitu. Maksudnya bisa arisan. Nak dosa berat ya mungkin celeng, mungkin apa. Tak aku orang ini nyamuk. Teman paling gak ada loh, pokoknya sesuai kelas masing-masing. Jadi sudah jelas, ya orang kulmu diri munafisi wahum, fayusodu bin nawasi. Jadi wong mesum-mesum itu langsung otomatis jadi ashabul simal. Terus orang-orang baik ini kata Tuhan, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Jadi ini sudah jelas, ya mataral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Makanya kata Rasulullah, ini bukti bahwa teori saya itu benar, minimal bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini kalau tak niati seni khataman ngadepi Ramadan, dan juga sanggup sampean, ben ora kesah teman-teman. Mboten iki kula terang ben ngomong sing ngaji ku ben tenan, sing biasa sinau tenan. Ojo mau nganggo tafsir Munir tok, tafsir Sawih tok. Kalau kadung pengen ngalim ya kita apa saja baca. Nah ben dukun ya semoga kita dukun menitan, tapi ojo nyakang, ojo napa? Ojo nyakang. Orang-orang baik itu langsung yas'anurum baina aydihim. Wajahnya kelihatan nur, tangannya kelihatan nur, kakinya nur. Maka kata Rasulullah, kowe nak wudu ku luwahi. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min athari wudu. Kowe nak wudu ku luwahi. Misale rai, bakso rai sawur-awuran pokoke nganti tok rambut, bakso tangan nganti tok adut. Nganti tok nopo mriki nopo? Bahu. Bakso sikil nganti tok dengkul, pokoke luwahi kabeh. Kok tambah luwes sinare tambah seru kok menika lho gamane. Tapi nak kowe masuk ganti roti jual jawel yo kelap-kelap. Jadi nak masuk roti kan nak warai sanad kula Rasulullah itu ngeten kabeh. Ngeten terus dibalik. Jadi jempol teng soma kayyune iki wa musabbihatahu ala musabbihati. Suma adbaro hakadha wa adbar katanya. Iku masuk roti. Cuma berhubung Imam Syafi'i darani dilap rambut sitok iku sah. Asal sa'roh sing lam takrut an hadir roksi ana cara teng muin. Akhire wong Syafi'iyah santai-santai ndak wudu jual jawel mergo gak diroti kudu. Walau sa'rotan senajan to rambut sitok. Asal lam takrut an hadir roksi. Tapi kena kepen kelak. Jika Rasulullah mencari umatnya itu mudah sekali karena sing sinare banter berarti populer. Paham ya? Lho wis ngoten niku mereka jek ngendikan Rabbana asmim lana nurona. Kepingine usah awak dadi sinar. Wah niku gampang Nabi golek ora kesuwen. Tapi nek kowe kelap kuwi terus nang pojok dari sekian miliar orang, wong mesti kangen lah. Menawa orang digoleki ditinggal. Napa kelap? Berarti kudu yas'anuruhum baina ai ngarep yono sinar, mburi mono sinar. Makanya Rasulullah sering ngajarkan doa kita. Oh mas al-fafi nuran minta nuran wangi bos sampai terakhir buat alni nuran. Itu penting loh. Nah, karena identifikasi ini begitu mudah dan jelas. Ini gambarannya Allah tengene Quran. Faduriba bainahum bisuril lahuba. Setelah itu terus ada garis benteng penyekat. Sur itu pembatas. Barang wong sing begudal monteng kiri yang bener tengkak. Terus dikai garis apa? Penyekat. Surat. Lha iku otomatis sing jero iku swarga, sing ning jaba
neraka. Itu disebut batinuhu fi rahmatu wa zahiruhu min qibalil ada. Sing ning jero pintu otomatis swarga. Wa zahiruhu min qibalil ada. Sing ning jaba pintu otomatis ada. Dadi mun bar, berarti kan pun dikocok mun selesai. Berarti sing nang kanane swarga kabeh. Ya terus lagi di klasmen. Maksudnya sesana klasmen. Iki kalbarkil aktor koyo kilat, iki koyo apa terus terakhir koyo disiput, liliput terus sebagainya. Terus talmi itu terus tapi sudah selesai cara identifikasi mana wae. Era pantes kesuwen ning ora-ora master cepet-cepet ning swarga ono sing ngamal apike baleke banding macam-macam. Ngamale di bodoni banding dan sebagainya itu. Paham ya? Ngajine ngakaline banding macam-macam. Berjuangnya bebadine agak berjuangnya itu mun detonan. Terus ini buatan nyindir bentong bang ini mau ngaji. Tujuannya ngaji itu nobat nolong tinggal nopo. Itu macam-macam. Jadi selesai itu gambaran Al-Quran. Jadi faduri babainahu bisuril lahiba batinuhu fi rahmatu wa zahiruhu min qibalil. Jadi mudah sekali. Itu menunjukkan bahwa gambaran swarga digital serba instan itu lebih mendekati Quran ketimbang gambaran identifikasi manual. Karena kita mulai kecil diajari kiai-kiai pokoknya di swarga gumerje topo langsung teko itu kan berarti kalau sistem nopo digital online cafe on time online cafe apa-apa langsung spon. Jadi nak mau gambar no manual nyekel kunci swarga baru dikunci kotak-kotak kabar anak swarga instan nopo kotak-kotak kudune digital pokoknya wis dibuka otomatis. Nah, ini nyatanya gambaran Quran hatta idza jauha ya langsung sudah dilihat nopo apa. Jadi otomatis. Artinya apa? Gambaran-gambaran kita menang swarga itu gawa kunci. Malah ono kiai sing gambar bentuk kuncine nopo? Swarga. Kalau wong sing saiki menangi remote kok susah ya pakai kunci apa? Lah itu maksud dibalik itu yo khayal gitu. Ketika era kiai dhisik bayangno kunci terus ono gambare itu cara kula nggih. Karena era sekarang kita sering ono pintu sing nampa nopo? Kunci pakai digital. Meskipun prakteknya pakai kunci, tapi kunci sandi atau apa kan? Tetap pakai kunci. Tapi kan karena kita kiai era dhisik, bayangno kunci ya koyo kunci glagapmu ngoten iki. Buat ini bayangno balik lagi betapa tiap angkatan kadang gambar kami berdasar lah gambaran ngeten ini tidak mengikat. Mulane kula sering dinyak bojo kula. Umpama khayale wong bener sakake wong Jawa. Lah piye nek? Lah bayangno pesek kowe sayu. Berarti coba wong ayu, kira dituruti ya pesek-pesek itu. Coba kalau kita sering roh wong Libanon, wong Pakistan, Turki. Kan kowe anggap wong Indonesia wae kabeh. Saya ini wong Indonesia wis dijejer wong Turki bakal kebab. Iki cek tenggelam. Kenapa? Wah, wong Turki tukang adol kebab. Mbek mis Indonesia, putri Indonesia iki apa teng? Jadi nek ngaku khayalan dhewe Gusti kula njuk bojo paling ayu. Boleh ke tanggamu elek kritik ya karena khayal kita wong ayu yo. Yo ngene. Taman milih gak usah khayal memilih khayal. Nah khayal resiko disuruh. Makanya guru saya kalau guru sebenarnya suatu sing nyoro wong desa lah sudi. Buah yang nomor ketan wis enak men ketan. Mergo yo ora ro pizza, ora ro hamburger. Mergo ning keluarga yo karek bayangane sing wong desa nggone sesuk ngetan mbek kopi iso. Dadi malaikat sing layani seneng, merkarane selerane rendah. Ora duwe apa? Bayangno wong ayu wis koyo ngono iku. Iku aku mulya untuk bojo rai di Banon rai Turki dia tetep entuk rai sari jam rai Mas. Kata ana wong. Sampai itu kalau suwon masalah Quran itu dan sana. Itu kita paling ndak itu punya sekian lafaz pembanding untuk menentukan makna. Dan zaman raiso bantah kula. Fokus ayatnya jelas gitu khori mudin tanpa tasbih. Ternyata kejadian itu dialami pemuda yang dituliskan Abdul bin Mas'ud. Begitu juga banyak kejadian yang lain. Saya punya datanya banyak. Betapa tidak mudahnya maknani Quran. Ternyata Abdul bin Mas'ud meyakinkan inna kasyiful azabi qalilan innakum aidu wa azabul akhirah la yukshaf. Nah, siksa akhirat tentu la yukshaf wis ra iso diilang. Ya ora iso innakum aidu balik meneh wong sok akeh. Wah, ini penting. Saya ini bikin mukadimah untuk ya judu wa mak.
Jadi sampean bayangnya Ya'juj Ma'juj piye, pokoknya satu kelompok manusia yang rusak. Ya sudah gitu saja, sama ndak usah bawa terus. Ya sama seperti tadi cerita sahabat. Ternyata ketika sahabat nangis perkara 1000 banding 1 dan ngiranya sahabat itu antar manusia. Ternyata Rasulullah teruskan enggak. Kamu itu dibanding Ya'juj Ma'juj hanya begini. Ternyata malah melibatkan itu Ya'juj Ma'juj. Malah nih dewe guru-guru kula, mbak-mbak kula. Hak kowe nak ngalim yo menisan ora kok ora mari repot. Alhamdulillah kalau kok masuk kategori menisan itu. Lalu ngomong kitab ya orang kurang ajar, tapi kita kurang ajar. Kurang nanti tak lebih yang alim. Gus, jangan kitab sok mengakai nak sinau kok urut kok khatam. Lalu wali itu ya kurang ajar. Gus, jangan ngono-ngono, kurang ajar. Nak ning Arab udah ini biasanya mencuplik sedikit. Kama yakti bayanu. Koyok sing ape teko keterangane. Lah nek apa terusno kan ra roh sing mau mayati napa bayanu. Lah nek bawa waca guri, dekne ya rada kacau. Kama takok gam, kok sing wis kli. Dadi nek ra ditepes tetep ra ketekel. Jadi kula niku trauma. Wah, malih itu orang. Nanti promosi deh. Nak neng Arab muni al-ati bayanu. Nak neng guri kama. Artinya nak rakatam tetap orang alim. Wes ketok tangan dulu. Ono wong rakatam wong alim muhal. Kudu khatam. Woi gelem ra gelem. Nak siap jadi wong alim tasbih kudu khatam. Yo kudu lho. Ben ra kena al-ati bayanu. Yo ra kena kama. Lho nggih, tapi misale ning Arab al-ati bayanu sing keterangane teko. Kan rumroh lho. Opo? Mbok disuguri, ndek nang mereka mah. Opera golek-golekan. Paham ya? Namane kula terus dijak debat wong sing sinaune arang-arang ben ngantuk. Kok sinaune suwada nganti kesel. Ayo pangeran den wonten tenan. Kula niku iman, kula sinau kene nek ikhlas. Di iman tenan sebutan gada kemenangan. Lala kula niku sakniki ini sinaune ana sing bayar. Jadi kula niku melok tim-tim sing jadi sinau udah bayar ini benar. Jadi saya itu misalnya beliin kitab bapak, kitab ini tak beliin nanti dipelajari ini sampai ini. Jadi sama sing bayar, mulai sinau ikhlas. Tapi harus tinggal. Dan saya pikir dia milih saya ada keliru. Kalau milih sampean nggak kebayang, nggak kebayang kacaunya, no? Lah itu tadi kembali ke Imam Mujahid. Ternyata wajah alamin umul kirodat kalau konasi rokat tersebut nggak ada jaminan kalau itu evolusi kayak Darwin. Kalaupun kita ngikuti ulama yang mengatakan ada nyata orang yang disulap pangeran jadi jeleng, itu pun kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, Allah Taala tidak pernah melakukan maksud merubah manusia jadi ketek, kemudian membuat turunan. Kabeh ulama ijma wong Yahudi utawa wong sinten mawon zaman iku sing dimasku pangeran iku gak duwe napa turunan. Paham ya? Jadi intinya teori Darwin itu gagal dari dua riwayat, baik riwayatnya Imam Mujahid maupun riwayat yang mengatakan ono tenan sing disulap jadi ketek, tapi tetap cara hadis sahih tidak punya napa turunan. Paham ya? Ini pentingnya maca. Walhasil kula ngeleng jenengan ampun mudah terjebak be khayale jenengan piyambak. Kalau aku bayangno Ya'juj Ma'juj misalnya gedene sak monster 3 meter, iku cek enteng Nabi Adam ngadepi wong dene 30 suwadi ibar. Malah nek Ya'juj Ma'juj kurang ajar malah nganggep Nabi Adam sing monster wong gede Nabi Adam, malah karu-karuan. Malah kuwalik-walik to malah apa? Biasanya kan kecenderungane sing cilik darane sing gede monster. Malah kacau balo to no. Wis nek bayangno pokoke Ya'juj Ma'juj kudi. Kecil dia rumput aeroport. Terus orang ini kok gue yang aneh-aneh. Mungkin kalau teratakan. Waktaro balan para pokok awak sulhak pokok jadi sing bener. Ayam mul kiamat itu jadi kiamat. Faidan mengkonalikan terjadi ini iktarok dulu. Waktu itu iktarok faidat tarobatil waktu. Faidat tarobal waktu dia utawi kiswah itu kejadian ini. Syaki soteru meloloh atau terbelalak apa asor lagi nak asor. Pira-pira meripati wong kafir. Fidal kaliau bing dalam mengkono dina mergo syiddah bihi krana banget ya. Ya kulo nang ucap sapa kufar ya ditambah wae lan ada perusahaan kita halal kala persona teman-teman ana kita fitnya ing dunya bukti kok ing dalam lali. Min hadzal yaumi sampai ikhlas dina. Bal kuna bali ana kita iku mina wong sing dolen kok an susana wae kita bisa bidina lan ora krono kita diusule marang pira-pira usul. Inapun tak temui siro kabeh, ya ahla makata. Maksudnya ini kan tidak mengikat. Karena yang dihitopi tidak sekedar penduduk nomor Mekah.
Mekah. Mulane kula niku mbek tafsir Arab kadang yo ngoten. Innakum tak sene sira kabeh. Mriki ya ahli Mekah. Kena kancan melok. Aku ora wong Mekah ora melok-melok. Ya wonten mawon yang Jawa sing gak foto jare. Foto iku kanggo wong menapa? Mekah. Kan cuma Imam Suyuti nggih goro-goro. Wis meneng ae ora utamane ahli napa? Ya tapi ulama wau kados wau, partakib ya Muhammad utawa ya ayyuhal nazir, siapa saja yang melihat. Pama alam perkara tak buduna kang nyembah sira kabeh. Pama alam perkara tak buduna kang nyembah sira kabeh ing mak. Innakum wa ma tak buduna min dunillahi kan wis. Kalau minawo itu irun. Min dunillahi ta'ala wa wiri itu kejadian ya Allah. Iku khasobu jahannam. Iku dadi urupane neraka. Waktu juga dadi urupane neraka. Antum ta sira kabeh lah maring narwari tunang liwati kabeh sasirunan sing liwati kabeh sing bener. Laukana lamun ana sapa ha ulak mengkono-mengkono sesembahan ail autan iki pira-pira sesembahan. Laukana lamun ana sapa apa ha ulak mengkono-mengkono sesembahan iku alihatan pangeran kama antum kaya oleh yang sira kabeh. Mawara juga mengkorang liwati sapa kabeh ha ing nak. Dahulu abi ora mlebu sapa kabeh ha ing nak. Wa kullun te sekabiane kabeh nak abidina tanging sing nyembah wal ma'budina lan sing disembah fiha ing dalam narko polisi iku langgeng kabeh. Lalu tetap kedhe wong akeh abidin ngerti nyembah kabeh yang dalam narko firung te swara bengok-bengok swara sing menyakitkan. Jafir bengok-bengok wong mbok ana sak muni-muni. Warum de wong akeh yang dalam narko lasmauna ora iso ngomong sapa nak. Sapa wong akeh sing ane perkara. Mergo disit dadi golyania krana bangete gemuruhe neraka. Jadi wong kafir dhisik pinter-pinter. Jadi pangeran duwe kok eda kowe lan sing mbok sembah iku ben mlebu neraka. Lah maksude pangeran yo neraka itu tak paket mbek berhala. Berhala kan ke watu. Dadi ben neraka itu sing nyembah ambek watu sing disembah dadi sitok ning neraka. Tentu posisi batu ini jadi waku Tuhan nasu walika. Jadi bahan urup-urup. Wong kafir pinter-pinter. Mas, seneng Allah albun neraka bareng Isa ambek Isa. Kok Isa ya disembah Uzair. Berarti enak mas sebenarnya neraka. Padha mek sinten Nabi Isa. Jadi pintere wong kafir. Padahal kan Nabi Muhammad tentu keberatan ada yang bisa mlebu napa? Oleh orang. Jadi wong kafir ya kacau balu. Mulai dhisik wong pinter-pinter ya dadi. Saiki enak dadi kiai ora ono sing debat sing nyangone akeh dadi enak. Dhisik dadi kiai lara kabeh dikubantah-bantah. Wana jalalan tumurun nama kola semangsa ngucap atau komentar toko Ibnu Jabar. Oleh ngucap ngene. Ubida den sembah sapa Uzair wal Masih lan Isa al Masih wal malaikat lan para malaikat. Mulane pahum mongko te kabeh iku ya pinari ndam neraka man. Alam muktadoma ing atase konsekuensine perkara takodama kang bisa hukum mak. Enak mat ning neraka. Bareng Isa bareng sinten? Uzair jaremu sing disembah ya mlebu napa? Neraka. Kan nabi pusing. Terus apa sing tumuran dawuh innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubaddu. Innal ladzina ta'tanu ngake sabaqat kamu dhisik lahum betul ngake minna nang kita. Ailma minna nang kita alman dilatul husna utawi iku untuk panggonan sing apik. Wa min jumlah sing ngatangi kabeh man wong dikira disebut apa. Nah kula sinau sawi dari Imam Sawi sing nyarai jalalan. Oh dasar wong kafir cangkem elek. Wong karuan dawuh pangeran kan innakum wa ma ta'buduna. Ma niku cara bahasa Arab pakeke kan lho itu aktif. Artine ma iku maksude pangeran ya ma iku bangsa watu, bangsa paham gitu. Tapi dasar cangkem elek tetep dikasutno kados Nabi Isa enten. Nggih, cara bahasa kan jelas. Ma niku ghairul berarti innakum sakmene sira kabeh wa malam perkara. Perkara ya golongane watu, golongane watu wis. Tapi dari wong kafir ngelebokno siapa saja yang di ya mereka tangga melek lah. Mereka apa? Tangga melek itu susah. Sekarang aku nawas semua. Tapi tangga melek kadang lebih penting. Nanya ada apa ini? Kalau nanti di dunia itu senangnya rata. Jadi kalau nanti cerita ngaji di murid mereka kalau nanti cerita ada seorang di sekitar mati untuk kau bersekolah ibu bos. Hasil dia itu heru. Sejarahnya dia itu sing tuh orang apa? Sekolah. Suatu saat bujune mati kau mlimo. Tanya sama saya. Terus elek nasi bujuku mati sing teko mesti. Ngene lho tak warai carane Islam sing bener iki. Nek sing teko akeh anggap ae sing ndungakno akeh ya akeh. Nek sing teko mlimo berarti bujum ya akeh tenan. Mok ngel-ngelo wong. Ya akeh tenan bujum. Mok ngel-ngelo wong. Ngel-ngelo wong akeh ya rapati akeh. Wong aku nek mati wasiat bujuku. Wong nak mati kok ora ya. Wis wae mati kuburan biru.
Mau panjang cita-cita terbesar saya itu gak ngelo. Orang bayang misalnya sampean teko diutangkan mobil cilian waktu malah roh kula pusing. Mobil cilian, lah sing semangat itu biasane sing ra duwe. Sing duwe ra pati napa? Ya dadi santri ku semangat pengajian sing ra duwe mobil, sing duwe mobil dingin-dingin. Arek kok semangat sing ora. Jadi bang kita kani model ngoten satu ora teko. Wah, karena keluarga kula ora ngantung dengan sampeyan. Kula yakin aku yakin. Jadi itu cara berpikir. Jadi kita ini kadang memang dihadapkan pemikiran. Jadi Rasulullah ini nak ngendikan itu penuh optimis. Jadi misalnya urip kata Nabi anggap aja nanti urip dia datang di kulli khairin anggap aja potensi menabung kebaikan. Kue nak mati ya rohatan di mingkul lisarin akhir dari segala keburukan. Paham? Jadi kan sampai mati itu senang. Ya Allah berakhirlah semua potensi keburukan saya kejahatan. Sehingga dengan saya mau mati ini Gusti semua kejahatan saya, baik yang akan datang pun tidak akan terjadi. Alhamdulillah. Jadi nak mati orang tokoh-tokoh ngurung tobat harus mati ini. Siapa yang menjamin anda anak rasio mati terus jadi orang soleh? Rohai orang ini kan tidak ada yang jamin. Sanggap aja nak mati itu rohatan di mingkuli akhir dari segala. Mangga bolak-balik matur niki. Dia ini dua siri, ibu bajingan atau mati. Dia saya. Karena malah tanggal di sana. Itu pegawainya gaji, nantinya jenis sebut itu saya. Saya iso. Ternyata rajanya saya itu orang. Di KPL ilmu itu dua diri, paham ya? Ya ada itu mati, jadi saya iso. Oh dirinya ngotot berbalik. Ada KPI ini menyisakan misteri. Karuan gaji, dengan pegawai ini malah kok. Saya. Umatnya keberatan. Tapi sungkan kiai ini demi saya. Itu setelah dikonfirmasi Pak Kiai ini ya Pak saya itu orang jadi ini saya makanya saya sekarang akhir dari segala itu Rasulullah itu sifat betul nanti kalau kita mati termasuk doa yang diajarkan is'alil haya saya datang di kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr ini harus opsi jadi sampai misalnya nanti kalau dia ngotot kalau misalnya tadi sing ngaji akeh, ngaji manfaat wong akeh dari khairunah anfa'uhum. Sebenarnya super ana sing ngaji beneran ibadah sabar, malah rasa modal kang elang. Saya tidak akan menyesal, namun tidak. Kalau sumpah ada kemeran rasa kalau misalnya ketika jatuh, mulia misal. Itu malah enak. Rasa mulang, rasa fasilitas Cina nikmati pangeran kami. Ini memang ulama memang gitu. Makanya Rasulullah tahu ajaban di amril mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Sungguh orang mukmin itu menakjubkan. Semua urusannya dia pasti baik. In asobat ibn na'mah syakara. Fakana khairan lahu. Kalau dia dapat nikmat dia syukur. Fakana khairan lahu. Wa in asobat udar sabar ya fakana khairan. Kalau dia dapat musibah dia sabar ya itu ya baik. Nah yang jadi musibah karena untuk nikmat sombong. Untuk musibah frustasi. Ya rapati mungkin. Jadi sampai tak warai, jadi misalnya teman-teman jadi kiai santrinya saya anggap baik manfaati wong. Nah santri ini alhamdulillah aku keliru, sing korban kebodohan itu mau. Jadi anggap baik kan ya nggak ada jaminan. Kalau masalahnya agama jadi kiai sampean kan nggak ada jaminan. Kan nggak ada jaminan kalau agama ini berjalan kalau kiainya kamu. Semakin sedikit kan semakin baik karena korbannya ada banyak. Paham? Jadi sampean harus penuh khususan berpengen. Nah, anggap aja anfa'uhum. Nah, alhamdulillah Gusti korban dari gaya saya, kebodohan saya ini. Ya, itu korban-korbannya. Yang dulu nyongkok kalau ngalah kok namun tiang niki ya. Memang itu ajaran Nabi, jadi disuruh melihat sesuatu itu sisi positifnya. Paham ya? Misalnya jadi kusur apa sih ya, kok itu. Ya, oke, dunia ada. Unik itu antik. Juga itu apa? Unik itu indah. Unik itu apa? Ada kecara guyonan tentang Eropa, kalau tenang guyonan. Jadi anak muda itu kadang mari cerdas. Suatu saat ibu-ibu Eropa itu mau menyumbangkan kemiskinan di Afrika, di Ethiopia. Karena orang Eropa itu rata-rata kan rambutnya lurus. Jadi kalau untuk miskin itu harus ke salon. Anaknya protes. Mau nyumbang kemana? Ke Afrika, kasihan mereka kelaparan.
Mereka orang kaya biasa kesal, bisa nyalon rambut dia. Kalau cara dia keriting itu berarti minta. Karena mereka itu royal lurus, jadi nak butuh keriting itu nih. Mah, kok kuat kesalon deh? Rambutnya dono apa? Dari itu keritingnya asli gitu. Orang perkara ini apa? Repot yang ketemu orang suka. Wong kota yang sombong-sombong ya. Dan orang larang makan di sini. Loh Pak, saya juga biasa makan sisi. Tapi perkara dia makan sisi itu diet. Nah itu makan sisi perkara melarang. Nah, mana orang marah makan sisi tenang aja. Dari dia bias ketat. Ya setiap orang itu akan dipandu kayanya sendiri. Karena dia orang kaya, kalau ada makan sedikit dikira program diet. Padahal orang larang ramakan panjang. Orang sini. Jadi kan lalu teh kaya le dewe-dewe. Ora karu-karu mantunya ora karu-karu. Paham ya terus bukannya gawe Allah sing boten komplit boten. Wong kafire sing sombong karuan mak iku liwire acil kok nglebokno Isa mbek sinten tapi wis pengenan dijawab Pak kadang ora bener piye. Lae kauna ora tunggu sapa ngake hati saya ing swara gemuruhe neraka sauta. Dadi ing swarane neraka wa utawi napa jenenge wong akeh wae Isa ujar malaikat di manggon rekor icat kang seneng sapa aku semua dene kabeh menawa ing boro-boro kenikmatan polisi ngalangi kabeh. Layak dunia rani sana yang mengaku apa Al-Fadl Akbar kok gempa sing gede atau kekagetan sing gede. Bahwa utek Al-Fadl Akbar kali maro yang sing perintah sapa si abdi kawula ilang narmaning roko. Imam Syuuti rada aneh. Fadl Akbar umumnya kiai kan maknane kiamat, nakotil ula. Imam Syuuti maknane sing darane Fadl Akbar ku keputusan kowe dilebokno neraka. Apik Fadl Akbar ayu marofil abdi ilang nar. Jadi sing darani musibah gede kowe krungu nak keputusan dilebokno neraka. Ya apik tapi kula setuju. Enak jelas dadi napa? Kalau jenengan zaman menangi kiamat iki ana horor kan bareng wong akeh. Yang iso wae sampean keterusut mlebu swarga. Paham ya? Ya tapi nek wis malaikat ngumumno kamu andi neraka jantungan tenan. Dan Al-Fadl Akbar napa ayu marofil abdi ilang nar. Kue kerungu keputusan nak mlebu napa? Bahwa Al-Fadl Akbar wali maro den perintah kepala bil abdi kelawan kawula ilang nari maring to. Wa tatalaq qaumul malaikat lan mapan ngake kepala malaikat tak dilu iki mapan ngake kepala malaikat. Kita perlu dinalikane metune wong akeh nang kubur sanging kubur. Ya kulo nang utak sapa malaikat lagu maring penduduk swarga. Hadal dari sisino ya mukum itu hari kamu ala di depan hari pun teman sira kabeh itu asuna sing dadi sira kabeh fitine kan. Yaumana tulis sama atato yisi jilil kutub. Yaumana tu indam sinane lempes, mansubun diuskur atau diskur, muka barang koplo. Lempes ingsun asama ing langit. Kata yisi jili, kaya dene aku lempes kertas. Lapat jili ismu malak yang kita dari Imam Syuuti. Sohbat Imam Khalid Sohifat Ibn Adam. Indah moti, walam telam seidatun. Awis sijilu teman-teman sijil asohifah lempitan. Malah bingung tuh. Aku ngelempes langit koyok malaikat ngelempet kertas. Tapi nak kiai umumnya ya aku ngelempet langit koyok kue ngelempet kertas. Jadi tahun ini imam kau ada timbantang muka bundut. Wal kitab di mana anak tebalan di mana arti kerasin di kutub jangan hal jamak. Maksudnya sebagian kiroah kata isi jilil kitab. Nah kalau kiroah kita kata isi jilil kutub jangan kelan terjadi jamak. Kama baca nak koyok yang ngawit insun awal asal yang kawitan kejadian anak saya orang. Nungi dulu balalan tunggu ini ikilah awalal kholki baca idami tak usah musnahno kholki. Falkafu mengkotek kamu tak alipun tak alut dinu itu selama itu. Dua minggu tidak mereka aidun bali ila awal mari jauh awal kholkin. Lama tembang mas karyatin. Padan lanjut ya alina yang atas itu mansubun jiwa 6 kod dalam kod. Lama akitun 5 muni kod dan masalah aku. Taukid maring kandungannya jumlah sedurunge. Inna tak nelengitun awal itu kunano kita kufa ingin ngakoni kabeh lan perwaan awang dene ing sesuai. Walaupun kata menalan teman-teman dari sopan itu bisa buring dan fitur. Gimana kita? Kata kutu bawa itu. Itu pira-pira kitab Allah najalati kang cenderung. Mimba dizikri sangking sause utawa ing jerone Allah maksud. Gimana umil kitab? Karena gue maknanya umil kitab. Kitab Indo alladzi anzawa. Anak ardo saat ini bumi. Ardo jannah. Imam Khalil Nasir ardo jannah. Yari dua kemarin jannah ardo jannah. Sopo ibadi pira-pira kaulen sun asolipun. Ibadi asolipun. Amun iku umum fikuli solihin. Angger kowe saleh sampeyan mari sangko suar. Mun titik.
Inna fi hadza sakjane ing dalam iki inna fi hadzal Qur'an sakjane ing dalam iki Qur'an nafala kang intine nyukupi kifatan intine nyukupi fidukul jannatin dan swarga. Qur'an iki wis cukup mandu kowe dadekno mlebu swarga, tapi ora kamen ketika abidina kang gelem nglakoni kabeh. Ora kok ngaji tok ora apa. Lakoni. Amilna sing nglakoni kabeh bihi kelawan Qur'an. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Lan orang itu ingsun ka sira Muhammad yang Muhammad ila rahmatan sewali dadi rahmat li rahmati marahmatil alamin yang kedhe alam kabeh. Ini dikete manusa wal sini lan jin bika sebab sira Muhammad. Kalau nak eling ayat ini ku eling wonten dua kiai ini kisah nyata. Dua kiai pidato. Yang satu itu tipikal kiai PD, kiai PD campur DS. PD itu mesti kombinasi ini apa? Ya, gede rumongso. Pidato mulu-mulu. Misal ini yang jenis yang mulu-mulu. Ulama itu warasatul anbiya. Jadi kita dihormati. Ulama warisnya. Padahal anaknya Nabi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Saat ini gue tenang Nabi, wangkana kiai. Jadi saat ini sing rahmatan lil alamin jadi kiai jadi ulama. Soal ngomong tak jadi. Alhamdulillah itu kok wonten nama itu katana kedua. Oleh kiai yang tak pikir relatif lurus, relatif benar. Dia itu pecinta Rasulullah sejati, jadi gak terima Rasulullah itu disaingi. Jadi apa? Jadi dia ini cerita. Kanjeng Nabi ini rahmatan lil alamin, kok Nabi mesti bener, nak kita kiai ra mesti kadang gawe musibah. Kok kiai kadang ora bener, jadi ora mesti rahmatan. Kita mesti jujur, kita ora mesti apa? Nah, kalau ini termasuk ulama ketiga, sing ra malah pidato niku batal pidato. Katanya kiai kemudian jujur bener sih. Itu karuan bener sing nomor 2 jujur. Jadi tidak bisa ya. Memang kita ini warasatul anbiya, tapi ya tidak semuanya ya. Karena kita kan yang sering bikin masalah juga. Ziarah yang boleh tadi, ya kok boleh. Tapi kayak gede ya akan nyatanya masyarakat ziarah nak tidak dia. Ya, tapi kayak institusi 100% ya akan nyatanya sebagian ya boleh bagi ten. Ya semangat ya. Ya subhanallah, tak uni-uni. Tapi yang jelas kita ini harus fair, tidak semuanya visinya baik. Meskipun ya fair, tidak semua visinya bu. Saya ini ahli Quran. Ini pentingnya orang hafal Quran. Memang Quran lah ngajari kita begitu. Wa akharuna tarafu fi durubihim khalaqu amalan sholihan wa akharuna sayyi'ah. Jadi api-api wong sing ngakoni. Tarafu fi durubihim. Nah salah iku lah wong iki sing piye dawuh Allah? Khalaqu amalan sholihan wa akhara sayyi'ah. Mesti nyampur aduk antarane amal apik ambek amal zaman akhir nggih pun ngoten iki. Maka ana ziarah ya wong lali tenan wis jare wali, wong masyarakat kedu. Nah, tapi ziarah kiai ini kon ikhlas ora semangat. Mungkin tahlil ping 9 ya kesel tenan. Lah wali 9 tahlilan kabeh. Kudu buanter. Di rumah ora wong ah. Ono wong sing ilang barang diumumno. Akhire kiai ini boleh babah tua. Rombongan segera kembali. Misalnya orang dikei duit sakit, ya. Ini semacam itu. Sama itu ngakoni mawon. Kalau tu amalan solihah, wa aparan apa? Jadi kau taruh rumah di rumah. Niat aja ngoten itu lah. Ini biasa mawon. Kalau nak domba pengiran kan dimulai di dalam tu nasi. Saya ini ngani ngoyo awak pulau Gusti. Jadi enggak usah sampai tunggu. Gusti saya ini benar harus diganjar. Enggak ada jaminan kita benar. Kita harus jujur untuk fair kita harus dulu bikin kalau amalan solihah wa orang. Sama ndak bisa mengkiaskan kayak Rasulullah yang mesti rahmatal lil alamin. Rasulullah itu memang keberadaannya rahmat betul. Saat tidak lambai jadi rahmat. Bahkan Nabi salah pun itu jadi rahmat. Makanya Rasulullah nanti dawuh, "Ma kuntu ansa walakin unas kali as-sunnah." Niku kok ulah. Aku ora tau lali, tapi diparingi lali mbek pangeran ben dadi sunnah. Oh, Nabi biasa bantah-bantahan besok sahabat. Kadang dites barang besok sahabat. Apa sih lepas pirang-pirang petani iki sing lepas. Jadi Nabi nanti sholat asar, itu Nabi riwayatin diurus. Bahwa arah diurus asar. Yang jelas arah subuh. Diurus asar antara riwayat. Sholat mau rakaat mulai. Sahabat yang beling-beling sih guri seneng. Wah ini nasah manis. Berarti mulai besok sholat asar mau rakaat. Karena ini terkini. Ternyata sholat asar terkini hanya 2 rakaat. Ya harus sahabat yang di atas. Sahabat ya akeh. Lalu apa yang di peradaban kata Abu Bakar Umar itu takok ya rawani sebenarnya. Tapi baru kayak sahabat nakal, baru kayak sahabat tak enak itu. Pas Nabi mun kondur sudah mau dekat pintu mau masuk dalam. Ya Rasulullah,
Aku siroti sholat amnasita ya. Ini sholat model kosor, memang sekarang asar 2 rakaat atau memang kau lupa ya. Jadi sahabat tentang sing kosor banget. Karena berarti nata. Terus Nabi kembali terus tanya sama sahabat-sahabat. Ahad pun makola ubil yaden. Kalau nggak apa lagi Nabi jawab ahad pun makola ubil yaden. Apa betul yang dikatakan ubil yaden? Lan jarang tangan lorong tuh ngocak ngacung musuh. Senangnya musuh. Dari ubil yaden itu kan musuh. Mulai saiki ngoten wong usul yo penting. Mergo wong meneng mesti ana korupsine. Nak ana seminar. Iku wong pinter iku meneng. Tapi ana wong takok kritis seneng dhewe. Mergo dhek nek takok ora wani paham nggih. Dadi wong meneng yo ana nakal, Pak. Dadi citrane meneng tapi nyolong ilmu. Dadi dhek ora wani ta? Ora wani. Jadi meneng yo ana elek. Terus Nabi tanya, apa betul yang dikatakan dia? Kata Rasul, kata sahabat-sahabat, iya ya Rasulullah. Ya Nabi itu lucunya terus langsung sholat, nambahi 2 rakaat. Ya sudah, wis omong-omongan sebantah-bantahan, wis mulai bareng. Mulane wong Syafi'i bingung nafsir hadis. Kata orang Syafi'i omongan itu batal sholat. Sing maham. 20 utawa tak huruf sing maham. Ya akhirnya begini, kecuali nak lali. Tapi orang saat Syafi'i sing santri, wah lalilah tetap batal. Bangunnya sholat kono apa? Ya semacam-macam. Tapi itu banyak juga cerita. Misalnya perang Khandaq. Rasulullah itu kan dekat sekali sama Allah. Sehingga ketika mau diserang perang Ahzab. Ahzab itu dalam bahasa lain disebut perang apa? Khandaq. Perang Paris. Kan itu Rasulullah itu jauh ngerti. Yo wis nak wong kafir Mekah, ambek Nasara Najran, ambek Yahudi Quraisy, ambek Yahudi Bani Nadir. Iku koalisi jenenge Ahzab. Ahzab jabu Hizbin. Koalisi yo wis mati yo wis mati ya. Cintanya yang Medina. Jadi intinya Nabi itu tidak ketika dapat reaksi bahwa mau diserang pasukan koalisi Ahzab itu Nabi ya. Tidak apa-apa mati ya. Memang beliau Nabi dekat sekali dengan Tuhan, dengan Allah. Salman Al-Farisi itu sahabat senior. Beliau lebih sepuh. Orang takut itu cerdas. Ya Rasulullah mau tanya. Apa? Itu wahyu kok dapat pribadi. Rasulullah itu tak kayak Rasulullah tanya. Itu wahyu kok dapat. Ya lucu, jadi jangan kira orang sekarang itu cerdas-cerdas dan dulu sama juga tanya gitu. Arok yunturo ka amwahyu. Itu apa pendapat pribadi apa? Wahyu. Ya Rasulullah jujur sebagai nabi jujur rasi di sini. Enggak, ini pendapat apa? Pribadi. Kata Salman kalau pendapat pribadi enggak gitu ya Rasul aturan perang itu. Kalau aturan perang sekiranya tidak mungkin, itu kita harus papas di luar batas kota. Sehingga kalau kita kalah, wanita-wanita dan anak-anak bisa melarikan diri yang suatu saat bisa meneruskan perjuangan kita. Ya, Nabi dahulu, oh iya. Terus setelah di batas kota, kata Salman, kalau kita tidak imbang itu bikin Khandaq. Ini itu satu jugelangan, kira-kira jaran yang paling baik pun nggak bisa mencukup. Dulu Salman ngukurnya jaran paling baik pun nggak usah mencukup. Terus dibikinlah apa? Jadi sahabat yang bedik-bedik ya, orang bedik ke sahabat ya. Nabi takon. Ya Rasulullah tanya. Oh. Mana kan ada kiai kadang kok. Ya ini umat manusane atau umat ulama Akhirnya umat ulama ya akhiran, umat manusane ya rada-rada kedu. Nak wani ya. Tapi dulu Rasulullah nak korban jadi pertanyaan Salman Al-Farisi, ini pendapat pribadi. Lah kenapa man? Kalau pendapat pribadi kalau usul nak wahyu ya sudah. Jadi ya lucu, antik. Jadi seneng kalau. Jadi jangan kira bahwa dialeknya sahabat itu dialek yang stagnasi, yang macet, yang jumut. Kayak bayangan orang-orang orientalis. Kalau kita ini taklid buta, bodoh, macet, stagnasi, pokoknya sauni ini enggak. Zaman sahabat itu dinamis. Biasa mereka tanya jawab sama Rasulullah. Masa memenang terima Umar Abu Bakar dibantai bolak-balik. Zaman Abu Bakar Umar nih, sama tak cerita nih. Pertama Abu Bakar jadi khalifah itu beliau pidato. Ini qatwul itu walastu bi khairikum. Saya itu hafal teksnya. Ini qatwul itu walastu bi khairikum. Saya ini diangkat jadi khalifah. Tapi bukan berarti saya yang terbaik. Jika saya benar maka dukunglah. Jika saya salah maka ingatkan. Bedui-bedui sing roh-roh ini Abu Bakar gak seneng. Itu langsung ngadeg. La'afi manata bisa. Iya saya luruskan pakai pedang sowan. Mulane bariku ana bedui-bedui sing gak gelem zakat perkarane sebelumnya roh Abu Bakar gak seneng. Gak seneng dari la'afi manata bisa. Kok nak lurusno kowe langsung tak paten yo. Nah era Sayyidina Umar wali sing paling terkenal nggih masalah Hajariyah Yamiyah.
Yo rusuh. Ini kok ana masalah-masalah sing dadekno anak kandung dulur kandung gantuk. Malah sing auladil akhirnya terus jadi geger. Nah, ngono di bapak rugi aku mah, atau bapakku jadi waktu. Halla akuna yakunu hajaran vulkan fil yammi sampai terkenal jadi masalah hajariyah, masalah yammi. Ya biasa soal bantah-bantah. Ya tapi sahabat di sewu insaf. Kalau kalah justru dikakoni deh. Bedanya khalifah lah. Yang Umar tahu ngangkat gandum gara-gara dipisoi rondo. Jadi aku sama nak warai carane dadi wali. Wali mesti wali nasional ora swasta. Sing prosedur. Dulu itu sahabat itu kalau ngamal itu ya ada yang diperlihatkan orang alania, mesti juga ada yang sirrawa alania. Itu pasti dua-duanya dilakukan. Abu Bakar itu punya amal permanen. Itu ada seorang janda miskin yang kalau malam itu dikirimi gandum. Pokoknya tiap kebutuhannya diantarkan sendiri, tidak pakai prosedur negara, nggak pakai pengawal. Ya sudah sih. Si janda itu yang ngerti kalau itu Abu Bakar. Tapi Abu Bakar nggak pernah nyuruh pengawal. Lah Umar juga mau niru, tapi nasib saya di Soloran. Dan dilarang pas mau niru Abu Bakar itu ketemu janda itu. Bagaimana komentar Anda tentang khalifah yang sekarang? Wah, khalifah saya ini 100 bener. Wong sombong serengera tenanan tapi ora adil. Mosok ngomong dibagai apa? Nah, khalifah sing bisa Abu Bakar. Wis khalifah biasa. Ngangkat gandum dhewe iki terus. Khalifah saiki sombong kerenge tok. Wah, dimaki-maki. Si Umar maki-maki. Ya Umar dene macak ya cara tani iki macak preman macak biasa. Dene boten preman perapatan boten. Preman artine free bebas manu wong. Ngerti gaya bebas. Kota Jawa dadi napa? Preman. Ya preman itu dadi preman ya wong bebas. Lah itu jenenge diceramah bareng dimaki-maki ngoten. Nggih Bu nggih. Dongakno ki khalifah sing sakniki terus tiyang sae di sepura napa? Ora iso, medhite kok. Ya akhirnya Umar terpaksa beliau pulang ngangkat gandum ki terus di. Ya mau jaluk toh. Bu kula nyuwun khalifah sing sakniki dongakno. Kesane terus tiyang wah, anggere nglakoni ngene kaya Abu Bakar ya tak dongakno. Tapi nek ora ya ora. Ya, dia saya ngomong ini kemudian gantine kelapane bapak sing medhit nak menawa sakniki mun mbok. Terus sampai bertahun-tahun gitu. Akhirnya si Rodo lagi ngerti ku nek iku omah. Tapi mbake budreke ngono larang ngamuk. Mboten apa? Saya punya cerita banyak gitu di kitab Hayatus Sahabat. Malah yang paling lucu meneh Rasulullah itu luwes seru meneh. Abu Bakar saja nyanyi tidak bisa. Jadi di pasar Madinah itu ada seorang Yahudi buta. Sing cangkeme elek era karuan. Cangkeme elek, cangkeme pol elek. Lah Rasulullah itu asal Yahudi itu tidak harbi, tidak merangi itu baik. Itu Rasulullah punya amal sirri, tiap pagi itu minta apa sama Aisyah, itu diantarkan sendiri sama Rasulullah. Rasulullah itu kan tangannya spesial. Orang yang ketemu beliau itu pasti tahu bahwa tangan beliau itu kalau suharin kayak nopo sutra. Jadi sentuhan tangan beliau kayak apa? Sutra saking halusnya. Memang Rasulullah memang spesial, semua fisiknya didesain spesial sama Tuhan. Itu padahal dia ada iman. Dia picek yang disesali situ. Aku picek kok getun. Oh penroh. Aku jenenge wong kok ngaku nabi kita idoni. Cita-cita terbesar dia. Jadi cita-cita terbesar dia itu nak roh itu mangkol perkara ana wong ngaku nopo. Kok dene ra trimo nabi ini disaingi itu nopo? Enggak trimo. Ini orang iman ben Nabi Musa tenan. Enggak mungkin ada orang sing Abdullah bin Musa. Lu utama timbang sinten? Lu bertahun-tahun tiap hari tiga nabi. Ya ora sing angger tiga iya mau. Tak kok iya saya. Apa cita-cita Anda di dunia? Aku mau kepengen kok. Sampai misoi wong sing aku. Dari jenenge aku mau Muhammad. Iya ditanya itu nabi. Ya, karena nabi itu orang baik, sing bicara bukan. Yo kok arep roh dudono ya. Nabi jawab ya. Bertahun-tahun. Suatu saat ketika khalifah itu berhenti, ganti itu Abu Bakar. Rasulullah mau wafat itu, ini dicerita itu mau sempat pesan. Ya Bapak Bakar, saya ini punya istiqomah ngasih dia lebih sedang kemelek itu. Tolong terus. Ya Abu Bakar karena mungkin nervous ya, jadi pemimpin apa itu sampai beberapa hari itu lupa. Kenapa? Lupa. Ya dikasih. Si Yahudi ini muji-muji orang yang biasa ngasih. Wah sekarang saya sering kelaparan. Karena orang yang baik hati, yang tangannya lembut gak sutra, sekarang nggak pernah datang ke sini.
Orang itu baik sekali. Oh dipuji sudut langit. Musuh besarnya ini. Suatu saat setelah seminggu atau 2 minggu Abu Bakar sudah stabil ya. Karena dulu mau jadi khalifah itu kan bentrok juga ya. Karena orang Ansor juga ingin, orang Muhajirin juga apa? Sampai ada polemik minna amir, wa minkum apa? Amir sampai panas. Ya. Setelah 2 minggu itu Abu Bakar ke situ. Dikasih. Setelah dikasih Abu Bakar. Kamu pasti tidak orang yang dulu. Padahal Abu Bakar ya orang aku. Loh, kenapa kamu tahu ya? Karena tuan. Dulu itu tangannya halus sekali. Saya tidak pernah menyentuh tangan halus itu. Dan saya kalau ngomong kasar ya tetap dia dengarkan. Dia itu siapa? Abu Bakar terus nangis. Dia itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu langsung iman. Karena dia ternyata mau ngenteni kriteria ciri utama Nabi tenan nak dipisoi menengah. Lah itu lucu tuh kayak kriteria kok nak sing dipisoi menengah. Dia ngomong sejadi-jadinya. Ternyata selama ini dia kenal. Jadi saya itu sudah curiga. Saya belum pernah menyentuh tangan sehalus itu. Dan auranya beda. Itu masih gue itu saya ketahui. Nopo bahas cita-citanya. Aku itu loh jongkok pengen kok. Jenenge Muhammad wong sing ngaku nabi tak itu. Itu cita-cita terbesarnya. Nah, itu langsung. Saya itu dari dia disalah pahami seperti ini Pak. Ini biasa mah, orang salah paham ya tenang. Wong itu urusan dewi. Biasanya wong gede lagi rada duit, lagi nak di duit lali. Nah di duit nopo? Lali. Sumpah orang yang untuk nikmat, akhirnya dereng. Juga dewi lali. Mana kombinasi kasut bekirin paketan. Paham apa? Paket. Kul ngucap sira Muhammad inna ma yukam sing diwaya ya maring sunapa nama ilah satu pengiran sira kabeh ilah pengiran wahidin kan siji. Mayu satu ora sing wahya ana ilah yang maring sing diambil ilah ing dalam masalah pengiran apa illa wahdanya dulu kecuali keesane Allah Subhanahu wa taala. Bal antum boyo sira kabeh muslimun gelem Islam kabeh. Ini nak tengkene naku-naku digo contoh istifham bi maknal amr. Mungko dunane kese nurut sira kabeh lima maring perkara kang sing wahya apa mak ila maring sun ni wahdanya diilah saking keesane pengiran. Wali istifham uta istifham di makna amri kelan go maknane perintah. Fahal antum muslimun yo gelem Islam sira kabeh. Pain tawala mongko mengo sira kabeh andali kata mongko kabeh kok ngucap sira azan tuku mengke ora ingsun bumi sira kabeh. Alam tukum tegese ngeke ora ingsun bumi sira kabeh bil hati kelan perang. Ala sawaen ing atase pengumuman sing seimbang. Halun Rafael Mahfud, mustamina tegese padha kabeh ilmi dalam ngerti masalah perang. Lah tapi itu orang jene ingsun di ilmi dunakum rakok sira kabeh ditata ahadu supaya persiapan sira kabeh. Niki hebatnya etika perang zaman Rasulullah. Nah, ape perang nggih pengumuman supaya saling siap. Jadi orang nelikung dari belakang, orang nyerang pas turu. Jadi azan tukum ala sawa. Jadi la astabid bi dunakum ditata. Jadi perang riyen lucu, misalnya Senin esuk perang ning gone Badar, kayak jadiannya ning Badar. Mau nape surat berhenti, jeda. Jadi bengi apa dia jadi duguyan, besok perang meneh. Lalu tuh perang ini memang gitu. Saking kode etik napa per. Ayatnya gini ki mustawi nabi ilmi la astabid bi dunakum litata'ah supaya persiapan sira kabeh. Dadi nabi perang janji. Mulane perang riyen ku janjian teng Badar, teng mriki. Wa nadirilan orang ngerti ingsun apa ribun ana ta parek ampe izin to ado kuma perkara saaduna kang den janjeni sira kabeh utawa diancam sira kabeh dan ada pisang nyiksa awil kiamat itu kiamat al mustamil tingkang paling atas ada. Wa namaya amang sing suruh ing kabeh sapa apa. Inna ta nama taala ya amber sapa wa ajaro omongan jelas menal kau sing ngucapan. Lalu ini lan pegawean hukum sing sira kabeh wa menurut hukum lasane saliyane sira kabeh. Wa alam lan kersa sapa wa taala lan perkara tak semuna kang nyimpen sira kabeh antune sira kabeh wa wiru kematian sira kabeh nasiri sang rahasia. Wa inna trilan orang teng ten alagum menawa utawi iki eman iki perkara aklam tutung kang nyek ora ingsun kuwi sira kabeh di iklan mah bahwa lam lan ora den kinawari apa waktu nima iku fitnatun dadi ujian ikhtibar iki ujian aku kedhe sira kabeh liya ora supaya mersani sapa Allah kaya ing hale kaya apa sun hukum te perilaku sira kabeh. Wa masa'al namun seneng-seneng sama tuan degi seneng-seneng ilasine tumeka maring batas waktu. Inki do ya jalikum tersentak ajal sira kabeh. Wa hadza utawi iki kumpa bulan bandingi dan amali maring sing pertama al mutarad kang den kaya ala taroti bila Allah. Wale saling ora ana apa asane apa sing kedua iku mahalan dadi panggonan di taroti kedua taroti.
Karo siku angen-angen sing rodok mungkin nih. Kul ngucap sira Muhammad wa fi qira'atin qala dawu sapa Nabi Muhammad rabbi dengan ingsun hukum. Kula aturinya kei keputusan panjenengan beni antara ingsun wa baina mukadzibi atau wa baina mukadzibi lan antara sing gorono ingsun bil hakki lan keputusan sing hak. Maknane bil adabi gede nyiksa lagu maring kufar awin nasri to nulungi alaihi ngalahno ing atase kufar. Fa udiku moko den siksa sapa kufar di Badr ana ing perang Badar wa Uhud lan perang Uhud. Fal ahzab lan perang Ahzab wa Hunain lan perang Hunain wa Khandaq lan Khandaq. Wanu siraran den tulungi sapa nabi alaihi ngalahno ing atase kufar. Warabuna te pengenan kita iku Ar-Rahman dan sing Rahman al-Musta'anu kang kena dijaluki tulung alama ing atase perkara tasifuna kang nyifati sira kabeh. Rupan-rupane mingkis bikum sanging kedustaan sira kabeh ala wa ing atase Allah. Fikaulikum ing dalem pengucap sira kabeh kowe ngucap ittakhudha walada. Kowe nggoroi Allah mergo kowe nganggep Allah duwe anak. Wa alayya lan nggoroi ning ingsun fikaulikum dalam cangkem sira kabeh atau pengucapan sira kabeh sahir. Aku mbok tukang sihir. Wa alal Qur'ani lan kowe nggoroi Qur'an fikaulikum ing dalam pengucapan sira kabeh atau komentar sira kabeh syi'run utawa Qur'an napa? Syi'r.